aku udah mati gitain aku yang lagi tidur di tempat tidur. Terus malamnya dia bawa aku ke kota jin. Itu lagi jalan di atas awan, lompat-lompat, tiba-tiba aku jatuh dari awan itu. Terus aku lihat kayak alam semesta. Aku tahu kamu bisa lihat, aku tahu kamu bisa lihat, ayo ngomong gitu. Manusia kalau nggak ada rumah juga tinggal di bawah pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita musik, balik lagi tayangan kami episode tengah malam lagi nih ya. Jam 12 nih ya. Jam 12 malam. Ini kita kedatangan tamu lagi yang paling istimewa lagi nih. Yang sama-sama mempunyai keahlian khusus di bidang kegoiban. Ya, ini perempuan sebelah kita, Nona ini. Nanti kita perkenalkan ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah namanya, Kak? Adel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adel. Adel ya. Oh, ini Kak Adel nih. Ada juga yang mau ditanyain kepada Bang Arya. Jadi ini salah satu punya keahlian skill di bidang kegoiban, yaitu ya termasuk indigo juga nggak sih Bang? Ya, kurang lebih seperti itu, sama sih. Gitu Bang ya. Jadi kakak ini tuh ingin menanyakan apa nih Kak sama Bang Arya? Jadi saya tuh kayak punya temen dari kecil bang, kayak bukan dari kecil banget sih, pokoknya udah lama teman. Ops, sebelum lanjut cerita lebih dalam tentang si kakak Adel, alangkah baiknya teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya ya, lonceng, di like. Nah, kita akan korek lebih dalam lagi tentang kepribadiannya Kak Adel yang mengenai keahlian indigonya tuh ya. Kak, saya mau nanya dulu Kak sebelum kakak jawab. Kakak punya keahlian ini udah lama belajar atau titisan Kak? Kalau saya sih dari kecil, tapi itu tuh kayak bisa lihat-lihat gitu. Jadi kayak di rumah tuh kayak lihat itu siapa gitu. Awalnya sih cerita ke keluarga gitu kan, tapi merekanya kayaknya responnya kayak ini anak kenapa kamu dari mana, kamu belajar sama siapa gitu. Jadi kayak dibawa ke orang pinter, sempat diobatin kayak kenapa nih anak kok bisa lihat-lihat gini gitu kan. Semenjak digituin jadi nggak pernah lagi nih ngasih tahu orang gitu. Pernah juga ketemu sama seseorang yang bisa lah gitu kan, kayak Bang Arya ini, terus kayak minta dipagarin, ditutupin supaya nggak lihat-lihat, tapi taunya tetap aja bisa lihat gitu. Jadi kayak mungkin emang bawaan dari kecil sih. Jadi kakak itu dari turunan ya, dari kecil ya. Itu dari leluhur itu punya juga mengenai kayak punya kayak kakak sekarang ini, leluhur itu punya juga nggak sih? Kalau yang setahu saya dari cerita orang tua kayaknya punya. Kalau dari pihak ibu, jadi kakek saya itu kayak dulunya itu masih yang pejuang 45 yang didatangin Belanda ke rumah, dijemput kayak mana gitu. Nah, larinya ke hutan kayak gitu. Jadi kalau orang-orang yang udah kayak gitu itu biasanya memang punya sih. Dan itu memang bisa. Oh, jadi kakak ini udah tahu sendiri lah kalau kakak ini didampingin sama siapanya, kakak udah tahu sendiri ya. Untuk lebih jelasnya kurang tahu didampingin sama siapa kalau kakek kita kan, karena pas saya udah gede juga pun saya masih bayi pun itu kakek saya udah meninggal. Iya. Makanya itu kakak kesini untuk nanya sama Bang Arya ya. Iya, nanya sama Bang Arya biar jelas siapa leluhur-leluhur yang ada gitu, atau ngikut atau gimana. Kita tanya sama Bang Arya ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang, kita kedatangan tamu istimewa ya Bang ya, gitu. Ini salah satu kerabat karib juga dari Bang Surya kemarin ya. Benar-benar. Gitu, dia itu nanya ke sini kan. Ini salah satu indigo punya keahlian khusus juga nih Bang. Nah, jadi keahlian khusus ini dia dipergunakan ke arah kemana nih Bang? Jadi sosok pendamping dia itu siapa sih Bang? Kalau yang kulihat ya, menurut kulihat emang basic dari awal dia itu emang bisa niat. Kalau dibilangin anak indigo, ya. Cuman kalau untuk pendamping dia atau kodam di badan dia,
yang emang benar-benar dari bawah lahir itu satu itu loh. Kalau aku tengok ada dua sosok yang emang deket sih sama dia. Yang pertama sosoknya semacam raja gitu ya, satu raja satu nyai. Cuman yang bawaan lahir si nyai ini gitu. Kalau yang untuk pangeran atau raja ini menurut gue ya enggak gitu. Cuman kan berhubung raja ini energinya jauh lebih besar dari nyai ini, jadi nyai ini di belakang raja ini, walaupun sejatinya nyai ini dari lahir seharusnya nyai duluan nih di dalam badan nih, yang lebih dekat dengan badannya, tapi karena satu hal yang dipinginin dan ada yang diinginin sama sosok raja ini, makanya dia lebih dekat sama sosok Adele ini. Oke, Kak, menanya lagi nih Kak. Saat Kakak beranjak dewasa, ya gede, jadi Kakak kan lebih peka istilahnya gitu ya, lebih peka terhadap rangsangan hal-hal gaib gitu. Pernah gak sih kejadian-kejadian yang aneh saat Kakak memiliki inderanya tuh lebih tajam itu, yang sepengalaman Kakak? Jadi kayaknya Kakak tuh ngerasa ganjel ataupun ada sesuatu yang eh, diarahkan dengan sosok pendamping Kakak ini. Kronologinya gimana sih? Kalau saya sendiri sih ceritanya tuh kalau aneh tuh banyak, cuman yang paling amazed, yang paling kayak ih luar biasa gitu. Itu tuh pernah suatu malam, terus aku ngiranya tuh mimpi. Aku tuh lagi jalan di atas awan, lompat-lompat, terus kayak kayak ih ini tuh seru banget. Ih, ternyata ini beneran awan gitu kan. Terus tiba-tiba lagi asik-asik lompat-lompat, ada kakek-kakek pakai sorban, ada jenggotnya, pakai jubah putih. Terus dia bilang pulang nak pulang gitu. Tiba-tiba aku jatuh dari awan itu, terus aku lihat kayak alam semesta, bintang-bintang apa semua gitu. Terus tiba-tiba aku udah di depan tempat tidur aku, lagi berdiri liatin aku yang lagi tidur di tempat tidur gitu. Dan itu jadi pengalaman pertama aku ngiranya apa aku udah mati gitu kan, kok ada aku tidur di situ gitu. Tapi semenjak itu pernah beberapa kali mengalami pergi ke dimensi lain gitu sama si pangeran atau raja yang tadi dibilang sama Bang Arya. Jadi kayak kayak dibawa, kayak aku kadang-kadang bercanda gitu kan, kayak jin tinggalnya emang di bawah pohon ya, karena di bawah pohon banyak jin. Enggak kok, manusia kalau nggak ada rumah juga tinggal di bawah pohon gitu, bercanda-bercanda kan. Terus malamnya dia bawa aku ke kota jin untuk nunjukin kalau kami juga punya kota gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kalau misalnya kita cerita sama orang awam pasti dibilang gila bang gitu. Tapi that's real, I can remember it. Masih bisa ingat sampai sekarang, iya. Jadi yang pengalaman Kakak itu yang Kakak ingat itu saat Kakak diajak oleh bangsa mereka gitu ya. Itu yang kakak diajak sama bangsa mereka itu sosok pendamping Kakak itu ya, yang berupa pangeran gitu. Iya, dia yang ibaratnya ngebawa kemana tuh dia. Yang kalau misalnya aku tuh ngelakuin itu, jalan ke tempat dimensi yang lain itu bareng dia gitu, selalu sama dia. Nah Kak, saat Kakak belakang-belakangan inilah, jauh-jauh belakangan ini, itu memiliki indera keenam atau indigo, pengetahuan seperti itu, Kakak melihat seseorang yang memiliki keahlian sama kayak gitu, sama kayak Kakak lah gitu, itu rasanya gimana sih Kak? Biar teman-teman cerita mistik juga tahu, yang memiliki energi dari indigo sesama yang bertemu gitu ya, bertemu secara langsung itu, dia yang bereaksi itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita itu memang indigo atau biasanya dibilang anak indigo ya, itu biasanya bisa tahu sih kalau misalnya sesama indigo itu. Kelihatan dari, kalau dari fisik biasa dari matanya itu kelihatan kayak orang capek gitu loh. Karena emang secara brain, secara otak juga dia mikir terus kayak karena banyak yang dilihat gitu, jadi kayak kesannya kayak orang yang capek, bawaannya looknya itu kayak mukanya kayak orang capek gitu. Terus secara aura juga dia tuh deep gitu, gimana ya rasanya kalau kita ketemu tuh, kita tuh tahu gitu kayak dari aura. Kayaknya anak indigo juga aura, walaupun nggak bilang bisa langsung lihat warna ya, tapi dia tuh tahu ini auranya gede gitu. Iya gitu sih. Kadang pernah bentrok gak sih? Bentrok katanya sih, kalau kayak katanya sih Bang Ari juga bilang gitu. Itu energi-energi jadi agak dempet apa gimana gitu.
Iya, kalau misalnya soal energi yang saya tahu tuh, kalau misalnya lawan kita itu energinya negatif dan kita itu energinya positif, ya sama kayak misalnya listrik negatif positif kalau kalau misalnya dideketin kan ada kesetruman gitu. Jadi rasanya kayak merinding gitu. Tapi itu khusus untuk kalau kita ketemu orang yang auranya negatif. Biasanya yang dia itu kena santet gitu kan. Nah, itu biasanya aura dia negatif atau dia ketempelan sesuatu yang berat gitu, yang energinya kuat. Itu biasanya kalau ketemu sama anak indigo yang auranya positif, itu dia udah langsung merinding. Ini orang nggak bener nih, ada sesuatu nih di dia gitu. Oh, nah ngomongin santet, jadi anak indigo seperti kakak ini pernah pernah nggak sih ngalamin kronologi ada orang yang ngetes gitu, ada orang yang ini orang nih gini, kok ini gue nih bisa tahu nih gitu, aku tes lah, itu pernah nggak sih Kak? Kalau secara terang-terangan belum pernah sih kayak dicobain gitu ke diri kita sendiri gitu maksudnya. Kayak kamu indigo, aku tes gitu. Iya, gitu dites dikirim santet, entah dikirimin ya segala macam lah dari kegaiban gitu kan. Eh Kalau manusia nggak pernah nyoba, tapi kayaknya jinnya yang nyoba, hantunya yang nyoba. Oh iya, Iya, kalau kalau misalnya kita itu bisa lihat, mereka tuh tahu kita bisa lihat. Jadi saya tuh sering kayak kalau misalnya lihat sesuatu, misalnya kuntilanak gitu kan, itu tuh pura-pura nggak tahu, diem aja gitu kayak nggak lihat. Terus sampai nanti dia tuh gangguin gerak-gerakin tangan saya. Aku tahu kamu bisa lihat, aku tahu kamu bisa lihat. Ayo ngomong gitu. Tapi aduh, jangan gitu. Soalnya auranya tuh nggak baik kan mereka kan. nah mau nanya lagi nih sama Bang Arya nih. Jadi sosok dari kakak si beliau ini, dia kan indigo, dia bisa itu bisa ngobatin juga nggak sih Bang? Dari ke arah sana juga nggak sih Bang? Untuk membantu orang yang lagi misalkan kena santet atau lagi ketempelan gitu. Kalau kita nggak bisa bilang dia bisa apa nggak, karena satu sisi basicnya ini kita belum tahu seperti apa. Jadi setiap pendamping atau kodam di badan kita memiliki fungsinya masing-masing. Ada model fight, pertahanan, atau pengobatan gitu. Jadi kita nggak bisa bilang dia anak indigo dia bisa ngobatin, kecuali kalau emang kodamnya basicnya ke arah situ. Oh ya pasti untuk ngobatin. Tapi ada juga yang basicnya cuman indigo nih, melihat untuk cuman berinteraksi, seperti bisa flashback, melihat kejadian di belakang seperti itu. Kalau emang kulihat ya, menurut yang kulihat kodamnya ini, sosoknya ini untuk pengobatan belum. Nah, cuman pas tadi dia cerita yang berdiri di atas awan ya, setiap awan ada tingkatan ini, ada beberapa tingkatan. Setiap setingkatan ada yang jaga gitu. Jadi kalau kita diajak ke sana dan tanpa seizin dari yang jaganya, kita nggak bakal dikasih. Makanya dia disuruh turun pulang. Sebenarnya itu di tingkatan kedua. Kalau aku lihat tingkatan 2 dia diajak main-main. Itulah karena anak indigo pasti diajak ke alam gaib gitu loh. Tempat gaib sama tempat dunia nyata sama, kehidupan mereka sama ya, ada sekolahan juga, ada bank juga, ada penyimpanan uang. Cuma mereka bedanya uang mereka sana emas, rata-rata emas yang disimpannya. Terus kalau yang sosok pangeran itu, kalau aku bilang pangeran itu dia suka sama dia ngikutnya itu bukan dari lahir, dia menyukai si kakak ini, makanya dia ngikut gitu loh. Satu sisi dia nggak mau lepas dari kakak ini. Kalau untuknya ini basicnya rasaku ya untuk aura karismatik itu pasti, karena nengok wajah dia, nengok Si Nyai cantik ini, terus untuk basic pertahanannya lumayan. pertahanan dalam hal akan diserang jika ada orang menyerang dia gitu Bang. Bisa jadi dengan dari orang ataupun dari alam gitu. Kadang dia berjumpa nih dengan sama-sama, misalnya sama-sama orang bisa, menurutnya nggak ngetes, orang tuh biasa aja, mungkin nggak ada ngetes. Tapi ya kodamnya kadang walaupun kita cuman datang gini, ada pengetesan. Nah itulah fungsi dari si Nyai ini untuk nge-backup dia. Jadi si Nyai sama si pangeran
dia itu ada terkait hubungan apa tuh, Bang? Kalau di alam gaib ya, ketengok Iya. ada hubungan. Kalau gue bilang hubungan suami istri, karena mereka udah ada di satu istana sendiri. Tapi setiap kakak ini coba untuk melihat nyainya, selalu dikelabui sama sosok pangeran ini. Kenapa? Karena sosok pangeran ini menyukai si Adel. Kak Adel ini. Maka dari itu dia nggak mau sampai tahu tentang Nyai ini. Padahal Nyai inilah yang sosok yang ngikutin dia dari lahir. Oh, jadi pangeran dan nyai ini. Jadi mereka itu terkait dengan suami istri. Tapi mereka agak bentrok ini bentrok gimana ya? Bentrok suka dan suka. Maksudnya iya cinta segitiga lah gitu, Bang. Kalau cinta segitiga enggak, karena model Nyai ini ya udah gitu loh. Cuman dia untuk wanti-wanti ke Adel ini. Karena sifat pangeran ini kalau aku bilang ya kurang bagus. Walaupun ya sejatinya emang dia sosoknya dari kerajaan gitu, tapi karena sifat dia dengan karakter dia yang gak bagus bisa mengakibat fatal kan ke di dunia nyatanya. Oh, berarti yang baik ini si nyai ya, Bang ya? Nyai, Yang jahat ini si pangeran. bener. Berarti si pangeran setan gacor. Ya kan? Suwe itu pangeran. Ya kan? Jadi efek dampak buruk nih, Bang, untuk si si Kak Adel diarahkan oleh si pangeran setan gacrut. Itu berdampak efeknya gimana, Bang? Kalau Abang lihat ya? Kalau aku tengok karena satu sisi dia suka sama si Adel ini. Si Adel ini dinyatakan lagi jadi buatnya susah untuk buka hati ke orang. Nah gitu auranya bisa berubah-berubah saat jumpa cowok atau orang yang dia suka. Awal suka tapi belakangan jadi cepat bosan. Nah gitu dia suka jadi bimbang. A, B, C gitu. Nanti hari ini A, besok adalah jadi B gitu. Jadi merubah sifat asli dia. Oke, kita tanya lagi ke Kak Adel ya. Kak Adel, ini kan kakak diarahkan juga nih sama dua sosok, Nyai dan si pangeran. Itu kakak tahu? Tahu, dari lama tahu ada pangeran itu dan adanya itu, tapi baru ini sih dari Bang Arya tahu kalau ternyata mereka itu berhubungan gitu. Selama ini dikira mereka itu dua Berbeda. yang terpisah, beda. Iya. Jadi saat kakak diarahkan oleh si Nyai, kodam si Nyai, itu berdampak efek gimana sama kakak? Reaksi kakak itu kalau saat ada si Nyai, kan kakak ngerasa sendiri gitu ya, gitu. Itu reaksi kakak sendiri itu ke badan itu gimana? Kalau ke si Nyainya sih dia kayak lebih sisi feminim. Jadi lembut, penyayang, keibuan, Kalem lah ya. kalem ala-alanya Nyai-nyai. Dan jika ada sosok si pangeran, setan gacret nih si pangeran ya, itu reaksi ke badan kakak itu gimana? Jadi lebih ke ini, ke apa? Ke laki-laki gitu. Oh. Iya, makanya saya tuh kayak ada sisi feminimnya banget dan tomboy banget sebenarnya. Kalau ditanya sama temen tahu tuh pasti kayak ini tuh kalau orang yang belum kenal tuh kayak ini tuh feminim banget gitu. Nggak mungkin lah ada sifat maskulinitasnya, tapi kenyataannya gitu. Kayaknya dia termasuk dominan juga sih. Dan ngomongin lagi nih si pangeran setan gacret. Ini saat kakak datang ke sini, ya kan? Ini kakak tahu dia datang ke sini juga. Tahu. Sekarang di mana sih, Kak? Si pangeran setan gacret itu, Kak? Jadi tadi awalnya tuh waktu mau ke sini kan aku ke rumah ini temenku dulu. Nah tadi tuh sempat ngomong sama dia, sama si pangeran itu. Aku bilang mau ke tempatnya Bang Arya gitu. Mungkin kita nggak tahu ya, tapi mungkin dia kayak udah feeling atau apa gitu bakal dibongkar sifat aslinya. Dia tuh ngelarang dan nyuruh pulang. Udah pulang aja, ini udah malam gini gitu. Sebetulnya bener juga sih, setan gacret itu pangeran. Emang udah malam. Udah malam kan, gitu. Ibaratnya kayak anaknya lah gitu ya. Nak, jangan malam-malam kalau main ke rumah orang, gitu kan? Iya kayak gitu. Mungkin karena kayak emang dia suka kali ya, jadi dia lebih ngeprotek. Tapi ya itu dia kaget sih dengar kalau ternyata dia punya misi yang sebahaya itu untuk kehidupan nyata saya gitu. Gitu tuh teman-teman cerita musik. Ini makin seru lagi nih, lebih korek lagi dalam mengenai kepribadiannya si Kak Adel gitu. Jadi ada dua sosok. Yang satu Nyai, dia tuh baik, kalem, lembut,
bersifat dengan keibuan Nyai dan memancarkan karismatik untuk si Kak Adel ini ya. Sebaliknya dengan si Pangeran, nah, dia itu memiliki sifat jahat ya Bang Ara ya. Dengan mengarahkannya tuh lebih tidak berhubungan dengan cowok secara nyata Bang ya. Itu. Ya, itu. Ya udah kita namakan aja setan gacrut ya.